kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita boleh masing-masing bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang bulan-bulan kemarin. Hari ini kau boleh melihat, kau boleh mengalami sendiri, kau merasakan betapa baiknya Tuhan atas hidup. Tuhan menuntun di hari-hari kemarin, Tuhan menuntun di minggu-minggu kemarin, Tuhan menuntun di bulan-bulan kemarin, sehingga hari ini di bulan Juli kita boleh ada sebagaimana kita ada. Baik suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kalau mereka boleh lihat, kalau mereka engkau boleh mendengar dan melihat, mereka boleh sehat kuat hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita semua. Betapa bersyukurnya kami ya Tuhan, karena dalam hidup ini kami memiliki Engkau Tuhan yang selalu menyertai, selalu menolong dan tidak pernah meninggalkan kami semua. Hari ini kami bersyukur, kamilah orang-orang yang telah melihat banyak kebaikan yang datang daripada Tuhan, yang telah menyempurnakan kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Engkau patut dibanggakan di dalamnya. Sebab itu Engkaulah andalan kami satu-satunya. Engkau tujuan hidup kami. Engkau alasan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Sampaikan isi hati-Mu. Dan buatlah kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Karena kami tahu, kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti cakap menanggung segala perkara. Berfirmanlah ya Allah, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, firman yang hidup, sumber kehidupan. Kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Mari semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Inilah tanda bahwa sampai hari ini, besok dan seterusnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Roma pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini berbalas-balasan. Saya mulai terlebih dahulu pada ayatnya yang ke-11. Jika Bapak Ibu sudah menemukan bagian ini, katakan amin. Mari kita sama-sama melihatnya dan izinkan saya membacakannya terlebih dahulu. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bersama-sama di ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan yang memelihara dan serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema saya adalah hidup terus bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau memperhatikan hidup kita mengiring Tuhan, maka banyaklah yang baik yang kita terima sampai hari ini. Alkitab berkata, kasih setia Tuhan itu rahmatnya tidak pernah berhenti, tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan. Kasihnya adalah kasih yang sepanjang zaman, sepanjang waktu. Dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Kalau Yesus itu dikatakan tetap baik kemarin, lalu hari ini dan besok sampai seterusnya, maka ini cukup bagi kita untuk memiliki alasan melanjutkan hidup tanpa putus asa dan tanpa khawatir. Kita punya Tuhan yang menyertai hidup kita. Kalau kita melihat waktu-waktu kemarin hidup kita, mungkin kita punya masa lalu yang kelam, mungkin kita punya masa lalu yang pahit, mungkin kita punya sejarah yang tidak mengenakan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sudah ada di sana. Kalau Bapak Ibu baca dalam Ibrani 13 ayatnya ke-8, dikatakan di sana, dia tetap sama baik. Kemarin, hari ini, besok dan seterusnya. Dia sudah ada di sana, dia menyelesaikan masa lalumu. Sehingga jangan sampai kita tidak bisa maju karena masa lalu. Jangan sampai kita tidak bisa naik karena masa lalu. Seburuk-buruknya masa lalumu, kita selesai dengan masa lalu kita. Amin. Ya. Jadilah orang yang selesai dengan masa lalu. Yang tidak pernah kecewa lagi, tidak pernah, ya kata tetangga saya, kuciwa. Saya tuh bukan benci Pak, tapi kecewa. Waduh, hati-hati nanti kecoa. Ya, kecewa sama benci itu beda-beda tipis saudara. Kecewa itu bisa menimbulkan benci, benci itu bisa menimbulkan kecewa. Jadi ini adalah saudara. Ya, saya seringkali mengajarkan kepada banyak orang bahwa jangan pernah membenci seseorang. Saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian bahwa emosi yang paling tidak berguna itu adalah kebencian. Sehingga untuk apa kita membenci lagi? Saya pernah dengar seseorang berkata, kurang benci apa lagi Pak saya sama dia? Waduh astaga. Harusnya kan ngomongnya kurang baik apa Pak saya sama dia. Kok ini jadi kebalik? Saya setel lagi pikiran saya, apa saya yang salah dengar gitu ya. Rupanya benar, kurang benci apa Pak saya sama dia. Ya. Jadi kita itu tidak boleh diikat dengan kebencian. Kebencian bisa membunuhmu, kebencian bisa membinasakanmu, kebencian bisa memecahkan hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang hidup damai itu bagaikan memegang gelas kristal. Ya, walaupun jatuh, tapi jatuh di busa yang empuk. Ya. Hati kita harus menjadi hati yang baik, hati yang lapang, hati yang luas untuk bisa memaafkan. Hati kita ini harus seluas samudra. Hati kita ini harus seperti dikatakan oleh Tuhan, kasih itu menutupi banyak kesalahan. Banyaklah kesalahan orang yang diperbuat untuk kita. Banyaklah orang-orang yang tidak menyenangkan kita sehingga membuat kita bereaksi. Tapi cukup bagi kita untuk memiliki alasan karena ada kasih Bapa di hatimu. Kasih ini kasih yang lebih besar dari semua masalah, semua pergumulan, semua kekecewaan. Kita jadi orang yang bisa hidup dengan kasih yang besar. Kenapa Allah itu mengatakan bahwa kasih itulah yang paling besar di antara iman dan pengharapan? Kenapa bukan iman? Bukankah iman itu menyelamatkan? Iman itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Lalu kenapa bukan pengharapan? Bukankah kalau pengharapan itu adalah doa? Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, pengharapanmu kata Alkitab bukanlah pengharapan yang mengecewakan. Tapi kenapa harus kasih? Rupanya ketika kita membaca Alkitab kita baru mengerti bahwa ketika Alkitab mendefinisikan tentang Allah, Alkitab tidak mendefinisikannya dengan yang lain. Dia tidak berkata Allah adalah iman, Allah adalah pengharapan, tapi Allah adalah kasih. Berarti berbicara tentang kasih itu berbicara tentang eksistensi Allah. Berbicara tentang kasih adalah berbicara tentang hakikatnya. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, kita bisa mengasihi seseorang yang telah mengecewakan kita, maka engkau sedang menyatakan Tuhan kepada orang yang tidak engkau sukai. Di mana ada Tuhan dinyatakan, di situ pasti sesuatu terjadi. Ada banyak mukjizat. Bapak Ibu, banyak orang yang sakit bukan karena dia salah minum obat. Bukan karena dokter salah diagnosa kadangkala. Ya, tapi ketika dilayani, rupanya ada kepahitan yang tidak pernah kunjung bisa sembuh. Kebencian, khawatir, takut, ya, dendam itu bisa menimbulkan penyakit. Sekarang Bapak Ibu ada ratusan lebih penyakit yang baru di zaman milenial ini. Ya, jadi penyakit itu berkembang. Ya, bukan hanya
anak beranak, tetapi juga ada yang baru. Ya. Kemarin saya baca di Jepang tuh ada bakteri pemakan daging. Waduh, itu bukan ketika kita kena bakteri lalu kita dimakan habis, enggak. Tapi demamnya ada, pusingnya ada, sakitnya ada. Bapak Ibu tahu, kalau dia masuk ke dalam di tubuh seseorang, maka di dalam itu kalau dia nempel di mana, itu daging dimakanin sama bakteri itu. Habislah sampai selesai. Ya. Kalau bukan tangan Tuhan yang pegang hidup kita, mungkin sudah sejak lama kita tidak ada. Tapi kenapa Bapak Ibu sampai hari ini ada? Kita bisa melihat hidup, kita masih bisa melihat matahari. Alkitab berkata dalam kitab Pengkhotbah, adapun merupakan sebuah keuntungan kalau seseorang masih bisa melihat matahari. Kenapa Pengkhotbah berkata sedemikian? Karena Alkitab mau menjelaskan kepada Bapak Ibu, kalau kita masih bisa melihat matahari, itu tandanya kita masih hidup. Jadi jangan remehkan, tiap pagi kita bangun tidur, lalu kita bisa melihat matahari pagi di hari ini, itu anugerah yang besar. Saya selalu katakan, hidup itu adalah rezeki terbesar kita. Hidup itu untung terbesarmu. Lebih daripada uang yang engkau hasilkan dari toko, dari usahamu, dari bisnismu. Rezeki itu berbicara tentang hidup yang masih kita miliki. Jadi untung Bapak Ibu besar kalau masih hidup. Bapak Ibu menang banyak. Ada banyak orang yang mau hidup hari ini, tapi gak bisa. Tapi kalau kita masih ada, maka inilah yang dikatakan oleh Alkitab bahwa salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh hidup itu kadang bukan kaya. Bukan mobilmu yang mewah, bukan jabatanmu yang mentereng, bukan rumahmu yang besar. Tapi salah satu hadiah terbesar yang diberikan hidup adalah kesempatan yang kita masih punya sampai hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Berarti kalau hidup itu berbicara tentang kesempatan, maka gunakan kesempatan dengan baik-baik. Saya belajar kata umur, Bapak Ibu. Umur itu padanan katanya adalah Amir, Umar, dan Umara. Arti kata tiga nama ini yang sama artinya adalah seseorang yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan urusannya. Jadi kalau ada orang yang bilang, untung masih diberi umur ya Koh, untung masih diberi umur ya Ci, Amang, Opung, tahu opung artinya dalam bahasa Ibraninya kakek. Ya. Itu arti sederhananya saudara, untung masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan urusan. Jadi urusan apa yang paling penting dan yang paling utama dalam hidup seorang manusia? Urusan yang paling penting dan yang paling utama dalam hidup kita adalah urusan kita dengan Tuhan. Dan urusan kita dengan sesama. Sehingga hari ini selesaikan urusanmu. Kalau engkau belum bertobat, selesai dengan dosa. Selesai dengan sakit hati. Selesai dengan masalah-masalah pemberontakanmu kepada Tuhan. Hari ini kita sama-sama menyelesaikannya. Nah, apa yang Alkitab katakan Bapak Ibu melalui bagian firman Tuhan ini? Hal yang pertama saya catat di sini berkaitan dengan pembacaan kita. Ya. Dikatakan hal yang pertama, hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Garis bawahi kalimat yang dikatakan bangun dari tidur. Bapak Ibu, banyak orang yang pules tidur rohaninya. Malah sampai gak bangun-bangun kerohaniannya. Nah Tuhan suruh kita sekalian dengan ayat ini, bangun dari tidurmu. Ya, sadarkan kerohanianmu. Bahwa ini adalah waktu-waktu terbaik untuk engkau mengerti tentang Tuhan. Sebab sekarang kata Alkitab, keselamatan itu sudah lebih dekat bagi kita. Ini waktunya kita datang kepada Tuhan dan mendapatkan rahmat itu Bapak Ibu. Saya selalu katakan untuk menjadi baik itu tidak mudah. Untuk jadi orang yang bertobat dan sadar itu tidak gampang Bapak Ibu. Kalau gampang, semua orang cepat bertobat. Kalau gampang, semua orang akan memenuhi bangku yang kosong di tempat ini. Kenapa menjadi baik, menjadi benar, menjadi bertobat itu susah? Karena kadang kita pules.
dengan tidur nyenyak kita, dengan segala angin-angin dunia. Ya. Bahkan kualitas anginnya tuh udah ya sejuk ditambah juk. Sejuk Pak. Ya. Waduh, ya dunia membuat kita lelas, dunia membuat kita mabuk. Ya. Sehingga kita jadi orang-orang yang enggak terjaga kerohaniannya. Jangan. Sesungguhnya sekarang keselamatan itu sudah lebih dekat. Jangan-jangan yang perlu diselamatkan adalah suamimu, istrimu, anak-anakmu, menantumu, cucu-cucumu yang telah memberontak dan meninggalkan Tuhan. Sekarang banyak orang-orang yang seringkali akhirnya meninggalkan Tuhan bukan karena dia mengalami banyak masalah, tetapi banyak pilihan-pilihan dunia yang seringkali menggentarkan dia sampai dia memilih ikut dunia dan tidak ikut Tuhan lagi. Terlalu ngeri Bapak Ibu belajar tentang bagaimana arus dunia sekarang ini. Ya, kita belajar tentang bagaimana dunia bisa merubah seseorang. Dunia bisa menjadikan seseorang menjadi jahat dari yang baik menjadi jahat. Ya, kita kadang iblis itu gak membuat kita jatuh dalam dosa. Iblis itu kadang gak buat orang jahat. Iblis itu cuma buat orang terpecah-pecah aja udah cukup. Kalau keluarga terpecah, ya situasi pekerjaan terpecah, gereja terpecah dan semua mengalami perpecahan, kita jadi lemah. Sehingga hari ini dengarkan firman Tuhan, bangunlah hai kamu yang tidur. Suamimu perlu selamat, anak-anakmu perlu melihat selamat. Dan mungkin engkau adalah orangnya. Karena kalimatnya, saatnya telah tiba bagi kamu. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi keluarga yang baik, jadi pelayan Tuhan yang baik, jadi pemimpin di kantor yang baik, jadi karyawan yang baik yang selalu menghadirkan Tuhan di meja kerja. Kadang kalau kita karyawan nih, ya pagi-pagi baru datang, setumpuk kerjaan udah ditaruh di meja kerja kita. Sampai kita baru duduk, kita nggak punya lagu lain. Kadang-kala kita cuma punya lagu, ke gunung tinggi ku naik. Syukur kalau kita datang ke kantor masih bisa nyanyi, Hasima, Sarangeo, itu masih bagus. Saya sampai budak tuh denger lagu itu. Kadang ibu-ibu tuh paling apal film Korea loh. Kadang kalau nanya bukan apa kabar lagi, tapi annyeonghaseyo. Ya kita jawab juga lah pakai bahasa Korea. Cupohamnida. Tuhan memberkati. Saya di STT saya itu ada bahasa Korea Bapak Ibu. Jadi ada namanya Pak Kong. Pak Kong ini adalah warga negara Korea yang ada di Indonesia. Jadi dia menawarkan diri supaya punya kegiatan mengajar. Tapi dia nggak bisa ajar teologi, dia cuma bisa ngajar bahasa Korea. Ya. Waduh, akhirnya anak-anak kami itu jadi pintar-pintar bahasa Korea gara-gara Pak Kong. Ya. Nyerempet ke ininya, ke dosennya. Ya, akhirnya kita juga ngerti-ngerti. Dia kasih salam, selamat pagi, siang, sore, hingga malam gitu ya. Datanglah film-film Korea. Ceger, itu anak-anak tambah seneng belajarnya. Ya. Saya pernah mau dikasih handphone dari Pak Kong, saya nggak bisa terima Bapak Ibu. Bukan karena saya nggak butuh, tapi handphonenya udah diformat bahasa Korea. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Kalau ada bahasa Inggrisnya saya mau udah Pak Kong. Tapi ini saya mau baca gimana? Nggak bisa diganti gitu, diformat ulang. Nggak bisa. Ini harus pakai bahasa Korea. Supaya bisa baca bahasa Korea. Sampai handphone itu rusak, mungkin saya nggak bisa baca Bapak Ibu. Ya akhirnya saya syukuri saja. Kadang kehadiran seseorang itu ada saja yang membawa arti dalam hidup kita. Ibu-ibu kalau ditanya film Korea, astaga. Saya ketemu 1 ibu, 2 ibu, 3 ibu, mereka saya tanya, udah punya tongsis belum? Buat di mana? Di tempat tidur. Ditempel jadi bisa dibelokin sini, belokin sini, belokin sini. Ya, jadi nontonnya tuh dari jadi fleksibel. Itu ibu-ibu tuh. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang hidup Bapak Ibu, kadangkala saatnya telah tiba bagi kamu ini nggak lewat 2 kali loh. Sekali lewat kalau kita nggak sadar, kesempatan itu hilang. Kairos itu hilang. Sampai kita tunggu lagi nanti, sampai datang waktunya lagi, kita harus tangkap Bapak Ibu. Ya,
Kita harus jadi orang yang sadar bahwa kita adalah orangnya yang sedang direncanakan Tuhan dalam hal ini. Kita jadi orang yang mengerti bahwa saatnya telah tiba bagi kamu. Bangun dari tidurmu, cek rohani kita. Lagi tidur apa enggak? Masih suka bangun pagi berdoa, baca Alkitab, nyanyi masih bisa enggak? Di gereja bisa nyanyi, tapi coba kalau sendiri. Ada enggak keinginan tiba-tiba keluar gitu kata-kata pujian dari mulut kita? Ada orang yang bilang sama saya, sepi Pak mulut saya sekarang. Udah jarang, saya udah gak tahu banyak lagu. Kayaknya keinginan nyanyi itu gak ada. Kok Pak Julius kok bentar-bentar bersenandung gitu ya. Pak Julius lewat aja kita dengar Pak Julius lagi. Ya itu saya udah gak bisa lagi Pak. Gimana ya Pak ya? Ayo mulai lagi. Panasin lagi kompornya. Nyalain. Biar rohmu menyala-nyala. Bagaimana roh kita menyala? Tidak ada pilihan lain. Tiap minggu kita harus pastikan hadir di sini. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu dan abang-abang di sini. Menyala abangku. Ya, menyala Kak. Ya, kalau kata anak-anak sekarang. Ya kan? Iya harus nyala. Bagaimana kalau kita nggak menyala? Kita akan terang. Gimana kita mau menyalakan api orang lain kalau kita sendiri nggak punya api? Gimana kita mau menyemangati orang kalau kita sendiri nggak semangat? Kenapa Bapak Ibu perlu di sini? Supaya kita siap ditegur oleh firman. Kita perlu ditegur Bapak Ibu. Kadang suami, istri, anak tuh nggak berani negur kita. Karena dia tahu ini harimau Sumatera. Kalau ditegur, waduh, dia bukan hanya bisa jadi harimau Sumatera. Ya, ini bisa jadi, bisa pemakan kita ini. Ya. Ada orang loh yang gak berani negur kita. Tapi syukur kalau kita masih ada di sini. Berarti kita masih menyediakan hati dan hidup kita. Tuhan tegur aku. Barang siapa yang kukasihi kata Alkitab. Dia akan kuhajar bahkan. Dia akan aku tegur. Jadi Bapak Ibu teguran itu memang gak enak. Ditegur gitu loh. Siapa yang suka ditegur? Dihajar apalagi. Tapi Tuhan harus lakukan itu. Karena itu tandanya bahwa engkau disayang oleh Tuhan. Sampai engkau gak ditegur lagi, sampai engkau gak dihajar lagi, sampai engkau gak diingatin lagi. Waduh, Bapak Ibu harus punya panic attack karena hal itu. Sadar, ya ampun, kok Tuhan udah lama gak ngingetin saya. Hati saya udah gak gelisah lagi kalau melakukan kesalahan. Dosa yang paling berbahaya itu Bapak Ibu adalah dosa yang tidak terasa. Karena kalau dosa itu sudah kita gak rasakan, itu berarti kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Atau kita dosa nih gak merasa salah. Kita nyaman dengan dosa kita. Dan kita merasa gak tergelitik. Gak punya hati nurani gitu ya karena kita udah salah. Hati-hati. Engkau sudah terlalu jauh. Putar balik Bapak Ibu. Istirahat dulu sebentar lalu engkau renungkan. Itulah namanya selah. Ya, hidup itu harus ada selahnya. Berhenti sejenak lalu berpikir untuk kembali ke jalan yang benar. Ya. Kalau kita belajar tentang hidup ini, maka kita belajar tentang bagaimana Tuhan selalu ingin membangunkan kita. Ingat 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya. Mereka bangun sendiri atau dibangunin? Ayo Bapak Ibu. Dibangunin atau bangun sendiri? Ya, mereka akhirnya mau gak mau bangun karena mempelai pria datang. Dan akhirnya mereka sadar gitu ya. Nah, mereka adalah orang yang dibangunkan minimal dengan aroma, ya kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ini yang harus kita dapatkan Bapak Ibu. Ya. Kalau kita jadi orang yang melewatkan hal ini, kita jadi orang yang gak akan maju kerohaniannya. Ya. Kita susah, siapa yang gak susah Bapak Ibu? Semua orang bisa susah di dunia ini. Ya. Ada saudara saya orang Batak berkata begini, hidup itu Pak, jadi seperti naik tobing. Ya. Jadi banyak si hotang. Otak jadi si tompul Pak Julius. Uang di dompet tinggal pangaribuan. Anak di rumah manangis marpaung-paung. Lalu saya bilang sama dia, kasihan deh loh. Ada Pak Beni, jangan bilang-bilang ya, beliau lagi di luar. Kasihan deh loh, terus dia jawab, butet dah.
Buset dah katanya. Ya. Jadi itulah hidup Bapak Ibu. Sesusah-susahnya hidupmu, ada Tuhan yang bisa engkau libatkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita hidup, jadi orang yang terus maju, terus hidup dalam semua hal yang bisa kita lakukan. Kalau ada orang benci kita, bilang sama dia, aku akan mengingatmu sampai lupa. Kok sampai lupa? Ya iya, artinya lupain aja segala kesalahannya. Hidup itu kalau selalu bereaksi dengan hal-hal yang begituan Bapak Ibu, kapan kita bahagianya? Siapa yang bisa membahagiakan kita? Kadangkala diri kita sendiri loh. Kadangkala bukan orang lain. Nih, diri kita. Bahkan yang bisa membangunkan kita dari tidur nyenyak dunia kita, itu diri kita sendiri. Bukan orang lain. Ya. Kadangkala kita harus menjadi orang-orang yang hidup berjalan dalam semua keputusan-keputusan kita. Kita jadi orang-orang yang melihat kebaikan demi kebaikan. Dan kalau ada hidup yang gak enak, ya hidup itu saya selalu katakan bagaikan nonton TV. Saudara, kalau kita gak suka, ganti channelnya. Tinggal pindah aja apa yang kita lihat. Ya itu baru benar dalam menjalani kehidupan. Semua kita akan semakin bertambah kok usianya. Siapa yang gak bertambah usianya? Ya. Semua akan bertambah. Karena dalam hidup ini bukan hanya berat badan yang bertambah. Umur juga nambah Pak, Bu. Ya. Ibu-ibu kan, bener kan? Ya. Seringkali ibu-ibu itu yang paling susah tuh ngurusin badan. Ingat, semua itu akan kurus pada waktunya. Saya belum kurus Pak, ya berarti belum waktunya, tenang aja. Ya, apa benar Pak Julius? Iya. Padahal dalam hati saya nyeneng-nyenengin doang. Ya, saya selalu bilang suami pun, ya kalau suami yang baik dia nggak akan nyuruh istrinya kurus kok. Dia malah akan bilang biarin istri saya lagi lucu-lucunya. Dia lagi gemoy-gemoynya, ya biarin. Ya, kalau kita jadi orang yang memahami hal ini Bapak Ibu, wah itu luar biasa. Bangun dari tidur nyenyakmu. Lalu yang kedua Bapak Ibu dikatakan, bukan hanya bangun dari tidur nyenyak kita. Di ayat 12 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Yang kedua, tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, kenakan perlengkapan senjata terang. Tanggalkan semua beban-beban perbuatan-perbuatan kegelapan Bapak Ibu yang selama ini menekan dan membebani kita. Jadi orang yang mau sadar dan berubah menjadi baik. Jadi orang yang mulai kata Alkitab menghitung hari. Ya. Walaupun manusia itu gak suka menghitung hari kadang-kala. Sukanya menghitung duit, hitung untung, ya, hitung saldo. Ya. Kita jadi orang yang lebih cepat ngelihat saldo daripada ngelihat hidup. Ya. Kalau kita jadi orang yang menghitung hari, kita tahu sampai di mana titik di mana kita hidup hari ini. Hidup itu seperti sebuah buku Bapak Ibu. Ya, kalau kita pegang buku, setiap halaman kita buka satu halaman lagi, besok dibuka halaman baru lagi, nggak terasa. Kita akhirnya sampai juga di halaman terakhir. Kita sudah di halaman yang mana? Ya, kalau halaman kita adalah halaman yang terus dikasih karuniai, mengalami anugerah, sukacita, kasih dan segala kebaikan, maka kita bisa menikmati hidup. Masalahnya kita nggak bisa menikmati hidup. Susah kita susah, ya senang kita juga susah. Pokoknya hidup itu susah aja terus. Ada loh orang kaya yang susah dan rasa seperti orang yang miskin. Banyak Bapak Ibu. Saya pernah naik mobil mewah, ya itu sampai dari kursinya bisa keluar uap loh, pendingin. Kaget saya. Ya, saya pikir nih mobil ada apa nih gitu ya. Kok ada rasa hangat, lama-lama hangat gitu ya. Oh itu Pak, sengaja saya nyalain supaya kalau perjalanan jauh kita nggak lelah. Waduh, wah enak juga ya Pak ya. Mobil ini iya Pak, tapi Bapak Ibu tahu sendiri ya. Mobilnya harganya berapa, memang uang itu nggak bohong ya. Ya kalau mobil mewah itu coba sekarang bayangin di dunia tuh sekarang udah banyak mobil tanpa supir Bapak Ibu. Ya di China, ya di Jepang itu ada mobil tanpa supir. Kita tinggal duduk aja di belakang.
Cuma mereka kan orangnya percayaan, cuma kita. Sampai gak ada supir terus jalan sendiri. Ya biar kita udah percaya, ya orang Indonesia tuh gak gampang percaya. Masalahnya kayak di air aja. Kalau kita ke Singapura kan, di pinggir-pinggir jalan tuh adalah air yang layak minum. Di keran kita buka, nganga aja terus kita masukin botol kita minum. Ya, kalau orang sana mah orang luar udah biasa. Dari keran mereka minum. Orang kita, ya biarpun udah dibilang higienis, kok higienis, tetap dimasak lagi. Saya dulu pernah punya nih beberapa tahun yang lalu, punya penyaring air. Jadi penyaring air ini dari air pump, langsung ada alatnya, terus bisa ditampung di dalam galon, galonnya itu udah layak minum. Tetap aja, tuh masih ada orang rumah yang, ya kok dimasak lagi? Ya iyalah. Itulah orang Indonesia nggak percayaan. Orang kita ini sudah terkenal kalau udah kunci rumah nih, mau tidur gitu ya. Dia udah di kasur gitu ya, dia bisa balik lagi loh. Tadi udah dikunci belum ya? Terus dia bisa kunci lagi tuh. Apalagi kalau masalah setrikaan. Wah setrikaan itu Bapak Ibu. Giliran kita udah merasa udah dicabut, nggak taunya belum dicabut. Ada aja orang bilang, lu belum cabut setrikaannya. Oh iya astaga. Ya, itu bisa 2 kali, 3 kali. Apalagi masalah cuci tangan. Ya, udah cuci tangan tapi bisa balik lagi cuci lagi, balik lagi cuci lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena kita sudah terbiasa memastikan sesuatu yang sudah pasti. Ya. Jadi kalau keselamatan itu pasti, maka pastikanlah dalam hidupmu bahwa barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kita jadi orang yang harus mengerti bahwa kita punya Tuhan yang selalu ingin berkata kepada kita, tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapanmu. Kalau ada yang main judi slot, hati-hati. Saya bukan bilang jangan, ditangkap polisi. Ada orang lagi asik-asik main judi slot nih, tiba-tiba langsung ditangkap gitu. Apa salah saya Pak? Kedapatan di handphonenya ada judi slot. Sekarang kadang handphone diperiksa loh. Kalau ada judi slot langsung ditangkap, dibawa loh. Hukumannya berapa? 5 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada ketemu orang 5 tahun gak ketemu, jangan-jangan dia ketangkep judi slot. Loh iya jangan main-main loh. Sekarang judi slot itu, itu nilainya triliunan kalau Bapak Ibu lihat di perputaran keuangan. Apalagi pinjol. Aduh, siapa yang suka pinjol? Ya. Waduh itu juga triliun, bayangkan kita buka YouTube aja. Anak-anak remaja usia 12, kamu mau pinjam 30 juta. Saya sampai gak mau buka YouTube lagi tuh udah males lah. Saya bilang anak-anak saya jangan punya jiwa ini ya. Jiwa, sekarang kan orang diajarin ngutang. Remaja-remaja, aku kemarin butuh 20 juta. Saya bilang lu punya KTP aja belum. Udah jadi iklan ngajarin orang minjem duit lagi. Ya. Minjem duit itu memang enak Bapak Ibu, enteng bahagia sekali. Bayarnya yang susah. Malah ada orang yang berkata, ya kita pinjam aja Pak, nggak ada hukumnya. Kita lari juga nggak apa-apa. Ya tapi kan hati nurani kita nggak bisa bohong. Ya, nanti kita benturin aja kalau ada debt collector. Wah nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kalau kita suka yang pegang kartu kredit ya, memang geseknya tuh, aduh enak Bapak Ibu. Ya, kadang-kala istri datang, Pak, telah terjadi gesekan. Maksudnya mah, aku pakai kartu kredit ya. Tadi gesek sini, gesek sana. Tagihannya luar biasa. Ya, saya pernah lihat ada satu keluarga, Bapak Ibu, ya kena jerat kartu kredit. Ratusan juta. Ya, sampai nggak bisa bayar lagi. Ya, ngeri. Ya. Itulah kartu kredit. Kartu kredit itu adalah uang yang belum jadi milik kita sudah pakai. Ya, hebat ya zaman sekarang. Kita belum punya uang bisa pakai uang yang belum kita punya loh. Itu namanya hidup milenial. Ya, hidup terlalu canggih. Ya. Sehingga kalau Alkitab katakan, maka di hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukarnya di mana Pak? Kalau mau makan tinggal GoFood. Mau kirim sesuatu tinggal GoSend. Mau ngomong sama orang di belahan dunia manapun tinggal video call. Mau apa lagi Pak? Mau beli apapun, nanti di depan juga ada yang teriak paket gitu ya. Itu tetangga saya Bapak Ibu dalam 1 minggu, saya hitung bisa 15 kali tukang paket berdiri di depan. Paket gitu ya. Malah kadang-kala paketnya dilempar ke rumah karena udah terlalu sering, pasti tetangganya yang ingetin ntar gitu ya. Saya pikir puji Tuhan dapat rezeki, nggak tanya nama tetangga sebelah.
Saya harus antar gitu ya. Itu kan juga pelayanan. Ya. Harap-harap dia pesenin saya apa gitu ya. Dikirim ke rumah saya. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita jadi orang yang merasa nggak ada yang susah. Kenapa Tuhan bilang akan datang masa yang sukar? Yang sukar adalah di saat kita bisa melakukan semua dengan gampang. Yaitu mempercayai Tuhan yang susah. Menghadirkan hidup Tuhan di hati itu paling susah hari ini. Karena kita pikir ada orang yang kaya sekali berkata, sepertinya nggak pakai Tuhan-Tuhanan juga bisa Pak hidup saya. Saya bisa apa saja, saya mau beli apa aja bisa. Saya pingin ini, besok bisa ada. Saat ini juga ada. Saya nggak kurang-kurang Pak. Ya. Uang bisa membuat kita melakukan segala-galanya. Yang terakhir Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, ingat Bapak Ibu, hal yang ketiga, kenakanlah Tuhan dalam hidupmu. Dalam Alkitab dikatakan, takut akan Tuhan itu adalah perisai. Jadi yang bisa memerisai dan mengamankan kita, yang bisa melindungi kita dalam dunia yang seperti ini, itu cuma takut akan Tuhan. Suami yang takut Tuhan, maka rasa takutnya kepada Tuhan itu akan memerisai dia. Ketika datang godaan, dia akan sadar, oh saya harus mengutamakan Tuhan. Anak muda yang takut akan Tuhan, maka benarlah takut akan Tuhan itu akan menjadi perisai. Kenapa? Pasti anak muda itu akan memilih Tuhan, bukan memilih dunia. Ya. Sekarang Bapak Ibu kalau belajar tentang dunia dan godaannya, maka di sini ada nih, ya, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini komplit, sekarang udah ada semua. Ya. Dan Alkitab katakan, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita perawatan, tapi kalau untuk tujuan yang enggak mulia, wah hati-hati Bapak Ibu. Kemarin saya baca, hidup itu untuk mempersiapkan hari tua, yang perlu disiapkan itu kaki bukan muka. Ibu-ibu langsung kaget gitu. Saya udah perawatan skincare, ya, manicure, pedicure, ya, tekukur, ya. Masa Bapak bilang untuk mempersiapkan hari tua itu yang harus disiapin kaki bukan muka, bukan penampilan. Lah iya benar, kaki. Apa artinya wajah glowing kalau kaki kita nggak bisa jalan? Apa artinya ya perawatan, penampilan kalau kaki kita nggak kuat menyanggah tubuh kita? Artinya apa? Olah gara. Olah gara dan olahraga. Ya kalau orang Manado kan bilang bagara. Bagara itu artinya bercanda. Bagus sedu itu sama ya. Artinya jadi orang yang suka bercanda. Jangan terlalu tegang. Hidup itu jangan terlalu serius coy. Kadang-kala Bapak Ibu panggil saya coy juga gak apa-apa. Nanti pulang nih saya berdiri depan, oh coy. Gak apa-apa. Atau bilang guys pulang dulu ya. Bro gitu panggil aja. Saya seneng-seneng aja kok. Ya. Hidup itu jangan terlalu serius. Kadang-kala kita harus ketawa. Untuk jadi orang yang ketawa sampai ngakak hari ini. Gak gampang untuk dilakukan. Gak gampang untuk dialami. Makanya kalau punya suami yang masih sering bercanda Bapak Ibu. Ya itu masih bersyukur. Punya istri yang masih sering ngelucu. Kita harus tetap bersyukur. Ya. Kalau tiba-tiba suami kita datang. Ya biar kau gemuk. Pipimu tembem gitu. Kita pikir udah nyinggung kita nih. Ya, tungguin kalimat selanjutnya. Ku tetap suka. Ya, iya dong. Ya. Suami itu yang suka bercanda, istri yang suka bercanda, apalagi anak-anak juga suka bercanda. Itu pasti keluarganya seru. Kalau keluarga kita seru, anak-anak itu pengen cepat pulang ke rumah. Suami dinas berapa hari, dia kangen sama rumahnya. Kenapa? Di rumah saya ada keluarga yang seru. Kadangkala keluarga berkemenangan itu salah satu tandanya saya baca satu buku. Itu keluarga yang seru. Ya, suka bercanda. Papa apa sih? Wah, papa suka bercanda nih. Mama juga suka bercanda. Anak-anak juga suka bercanda. Ya. Kemarin anak saya bilang, ya. Binatang apa yang paling halus? Apa ya?
Terus dia berdiri terus bilang semut. Oh semut, ya itu kan semut. Oh iya benar juga ya. Ya. Jadi kalau kita hidupnya ya banyak bercanda Bapak Ibu, jadi kita sehat. Udah gitu udah sering ketawa, kita rajin olahraga lagi. Ya, kan sekarang banyak tuh lapangan olahraga, ada lapangan tembak juga. Ya, ada segala macam, tinggal jalan aja. Ya, bangun pagi pakai sepatu jalan keliling. Ya, kita jadi orang yang bisa sehat merawat tubuh kita, bukan hanya muka. Ya, ibu-ibu sekarang tuh perawatannya mahal-mahal loh Bapak Ibu. Ya, tanya ibu-ibu tuh, ayo ngaku. Ya, ada ibu-ibu yang apa? Ada beritanya tuh bunuh diri gara-gara nggak punya uang perawatan. Saya bilang gokil. Ada ibu-ibu kayak begitu. Jangan dong, wajah kita ini biar alami, biar begini ya. Ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, kalau suami berubah, kalau istri sudah berubah, ya jalan sama-sama sampai kakek-kakek, nenek-nenek bilang, papa, aku ini sama kamu kayak sepasang sepatu ya. Ya, kalau yang satu nggak ada artinya. Ya, oh ya iya. Ya, jadi kalau kita jadi sepasang sepatu, kita pasti sampai di tujuan yang sama. Itu betul Bapak Ibu. Lihat sepatu Bapak Ibu, ada yang satu di sini, satu di sana. Nggak ada, dua-duanya sampai di sini kan? Ya, apalagi Pak Rudi sepatunya. Tahu sendiri ya. Ya. Jadi kalau kita menjalani hidup dan mengerti akan hal ini, maka kita jadi orang yang top di dalam Tuhan. Hari ini kita mau ikut perjamuan kudus. Kita jadi orang yang harus merendahkan diri di hadapan kaki Tuhan, yang tidak lupa bahwa ada Tuhan yang baik, yang menyertai hidup kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita sekalian Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri, bahkan keluarga lepas keluarga. Sama-sama kita memastikan hidup kita dekat dengan Dia. Mari kita ambil sikap doa. Bapak Ibu, syukurilah setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Jika kita satu keluarga, jika kita satu rumah, ya, kita nyanyi satu pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dengan satu hati, dengan bersehati. Imani pujian ini kalau engkau bawa suami, bawa pacar, bawa siapa, teman gitu ya. Saudara gitu ya. Gak ada salahnya gandeng tangannya bilang, ayo kita berdoa. Tapi jangan yang gak kenal ya, nanti jadi ya pulang ya. Ya setelah ini terserah Anda gitu ya, enggak ya. Nyanyikan pujian ini dari pertama, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Sama-sama naikkan pujian ini.